Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fijaruddin. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai teks deskripsi. Sebelum masuk materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kemudian sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita absensi dulu, mengisi absen pada link QR di sebelah sini. Nanti teman-teman bisa meng-scan-nya. Apabila sudah, kita langsung lanjut ke materi ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi kelas 7 ya. Sebelum masuk materi, saya memiliki gambar objek yang ada pada Selandia tersebut. Nih, ya betul, Candi Prambanan. Apakah teman-teman pernah mendengar atau berkunjung ke Candi Prambanan? Nah, bisakah teman-teman memberikan contoh deskripsi singkat apa sih itu Candi Prambanan berdasarkan gambar pada Selandia tersebut? Contoh deskripsi singkat. Candi Prambanan terletak di Provinsi Klaten, Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan indah dan asri itu dibangun sekitar abad 9. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar lagi dan berikan contoh lain pendeskripsian singkat mengenai Candi Prambanan tersebut. Dengan berusaha mendeskripsikan Candi Prambanan, teman-teman secara tidak langsung itu telah belajar mengenai teks deskripsi. Kemudian lantas apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan konkret, supaya teman-teman benar-benar memiliki gambaran nyata terhadap hal tersebut. Oke, sebagai catatan tambahan, terdapat beberapa objek yang dapat kita jadikan alternatif untuk menulis teks deskripsi. Contoh objek yang pertama ada kuliner Nusantara. Kuliner atau makanan-makanan yang ada di Indonesia ini misalnya ada ingkung, gudeg, kemudian ada pecel, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada bangunan bersejarah. Ada banyak sekali bangunan bersejarah yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh, kemudian Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ada Candi Borobudur dan tentunya Candi Prambanan. Kemudian objek yang ketiga adalah kebudayaan dan benda-benda peninggalan. Misalnya seperti sekaten ataupun peringatan Maulid Nabi yang ada di kota Solo, dan juga ada Gondang Nakoso, yaitu masyarakat Batak. Kemudian kita berlanjut pada materi berikutnya ya, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Teman-teman bisa dilihat. Ciri yang pertama yaitu menggambarkan benda, tempat atau suasana tertentu. Kemudian ciri yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Ciri selanjutnya yaitu membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Kemudian yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Lalu apakah teman-teman pernah berpikir kenapa sih kita harus belajar teks deskripsi? Sebenarnya dengan belajar mengenai teks deskripsi, kita tuh akan bisa memberikan gambaran nyata kepada pembaca. Bahkan kita juga telah belajar bagaimana cara menggambarkan objek secara terperinci. Selain memiliki ciri-ciri dan tujuan yang sudah kita pelajari tadi, teks deskripsi itu juga memiliki ragam bahasa yang digunakan. Setidaknya ada 2 ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Ragam bahasa yang pertama, teks deskripsi ini memiliki kata konkret atau bisa diserap oleh panca indera.
pada kalimat perincian. Contohnya, Candi Prambanan memiliki pelataran yang luas, yaitu berukuran 390 meter persegi. Ragam bahasa yang kedua, teks deskripsi ini menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pepohonan di sekitar Candi Prambanan menari-nari ketika terkena sepoi angin sore. Yang terakhir ada struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan kita deskripsikan. Misalnya nama, letak, dan juga objek. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi bagian-bagian objek secara terperinci. Kemudian struktur yang terakhir yaitu simpulan. Seperti namanya, simpulan ini berisi intisari dari pendeskripsian objek dari paragraf-paragraf sebelumnya. Teman, itu tadi penjelasan mengenai teks deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.